Oke, Le, di sini kita akan membahas pembunuhan berantai yang terjadi di Italia, tepatnya di daerah Florence. Kenapa dinamakan pembunuhan berantai? Ya karena pelakunya ini membunuh 16 orang, kemudian korbannya itu dimutilasi dan alat kelamin wanitanya itu dipotong dan dikirim ke polisi. Lah, kocak banget. Nah, maka dari itu si pelaku ini dijuluki dengan Monster Florence atau monsternya dari daerah Florence. Oke, kita langsung masuk ke pembunuhan pertamanya si Monster Florence ini. Sebenarnya pembunuhan pertamanya itu terjadi pada tahun 1968. Ada pasangan cowok cewek yang berada di dalam mobil. Itu nggak ada salah ya, si pasangan ini itu tiba-tiba ditembak oleh pelaku. Akhirnya ditetapkanlah tersangka bernama Signor Locci. Akhirnya si Signor Locci ini ditahan di penjara. Nah, saat Signor ini di penjara, ada pembunuhan dengan cara yang sama. Pokoknya korbannya ini sama, satu pasangan yaitu cowok dan cewek itu ditembak di dalam mobil. Lah, ini kan pelaku kan di penjara si Signor ini. Tapi kok ada pembunuhan yang sama dengan motif yang sama? Berarti si Signor ini bukan pelakunya dong. Nah, gitu kata polisi. Nah, akhirnya si Signor ini dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat kan bahwa Signor ini adalah pelaku pembunuhan. Jadi si korban Monster Florence ini bukan hanya ditembak saja, tapi si wanita, jadi kan ada korbannya kan satu pasangan yaitu cowok dan cewek. Nah, si wanitanya ini itu dimutilasi, sedangkan si prianya ini enggak. Jadi enggak disentuh sama sekali, hanya ditembak saja. Nah, korban pembunuhan pertama dan kedua ini sama. Wanitanya itu yang dimutilasi, sedangkan si prianya ini enggak. Maka dari itu mungkin si pelakunya ini dendam sama wanita. Maka dari itu dilampiaskan dengan wanita yang lain. Nah, 1 tahun kemudian ada 2 orang lagi yang dibunuh dengan cara yang sama, yaitu ditembak. Namun yang ini tuh tidak dimutilasi karena mereka adalah pasangan dari Jerman. Kenapa tidak dimutilasi? Ya karena mereka adalah pasangan gay. Jadi tidak ada korban mutilasi di sini. Mungkin si Monster Florence ini salah sasaran. Emang dari dulu ya si Jerman ini terkenal dengan gaynya. Nah, si Monster Florence ini melakukan pembunuhan lagi pada tahun 1981. Ditemukan 300 tusukan di badan wanita. Aduh, dikira tusuk sate ya, main tusuk aja. Jadi selama 4 tahun Monster Florence ini melakukan aksinya, setidaknya ada 67 tembakan di badan cowok dan cewek. Dan di tubuh wanitanya itu pasti ditandai dengan huruf H. Itu kayak badannya wanita itu disayat pakai pisau dengan huruf H. Hanya apa adik-adik? Harimau Malaya. Loh, terus bang, selama pembunuhan berantai tersebut polisinya kemana? Masa gak gercep nangkep pelaku? Gak kayak polisi Konoha yang gercep-gercep? Nah, ternyata kepolisian Florence, Italia pada masa itu dicap sebagai kinerja kepolisian paling buruk pada masa itu. Lah, kok bisa bang? Yaitu tadi karena kesalahan penangkapan tersangka pelaku pembunuhan ini. Yang pertama ya tadi itu kan yang Signor itu. Signor ini dibebaskan karena tidak adanya banyak sekali bukti. Ada juga tersangka yang kedua. Ini akhirnya dipenjara. Dan saat dipenjara, ia akhirnya bunuh diri dengan cara memotong tenggorokannya sendiri. Ya karena tersangka kedua ini merasa bahwa dia bukan Monster Florence tersebut. Terus ada juga tersangka ketiga dan keempat juga sama. Ia dijadikan tersangka dan tidak ada bukti yang kuat. Akhirnya tersangka ketiga dan keempat ini dibebaskan. Terus ada lagi tersangka yang kelima ini bre. Pokoknya tersangka kelima ini agak kontroversial sedikit bre. Bukan sedikit sih, lebih ke banyak. Nah, tersangka yang kelima ini adalah merupakan seorang petani. Pokoknya seorang petani ini memiliki rekam jejak seorang kriminal. Dia ini pernah dihukum 13 tahun penjara karena telah membunuh orang yang telah merebut mantan tunangannya. Terus ada 2 alasan kuat bre, kenapa orang ini atau petani ini itu menjadi dalang di balik Monster Florence tersebut. Yang pertama, ingin membalas dendam pasangan. Nah, jadi bre, sebenarnya orang ini itu kan adalah tunangan. Tapi dia tidak jadi menikah karena pasangannya atau tunangannya ini tuh selingkuh. Maka dari itu, ia dendam kepada pasangan yang sedang berjalan bersama atau yang sedang bermesraan itu. Ia itu cemburu dan dendam. Nah, maka dari itu semua korban dari Monster Florence itu adalah pasangan, meskipun ada cowok sama cowoknya. Yang kedua, itu marah dan dendam kepada tunangannya atau si cewek ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, korban wanitanya itu semuanya dimutilasi, kecuali si cowoknya itu. Dan kemungkinan besar, dan orang ini itu kemungkinan dendam kepada si ceweknya atau si tunangannya itu yang berselingkuh. Dan melampiaskannya kepada perempuan-perempuan lain yang ada di luar sana.
Jadi kemungkinan besar petani inilah atau orang inilah adalah monster Florence-nya. Terus akhirnya polisi itu datang ke rumahnya si petani tersebut dan digeledah seluruh rumahnya dan menemukan satu butir peluru. Peluru ini itu sama dengan peluru yang ada di badan korban yang ditembakkan oleh monster Florence ini. Nah, udah yakin kan si polisi ini bahwa petani ini adalah pembunuhnya. Tapi senjata atau pistol itu tidak pernah ditemukan di rumahnya petani ini. Akhirnya sidang berlangsung rumit, ketat, dan lama banget pada saat itu dengan berbekal bukti satu butir peluru. Sidangnya itu lama banget bre, berlangsung selama 6 bulan dan akhirnya si petani ini ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan dan dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada tahun 1944. Tapi pada tahun 1996, yuridis atau badan hukum di sana mengeluarkan putusan bahwa vonis kepada petani tersebut itu dinyatakan tidak adil. Kenapa dinyatakan tidak adil? Ya karena hanya berbekal satu bukti itu saja. Nah maka dari itu pada tahun 1996 petani tersebut dibebaskan. Siapa monster Florence sebenarnya sampai saat ini masih belum terungkap. Gimana menurut kamu, Lek? Komen di bawah.